Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali bersama Bapak Muhammad Farhan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana nih kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan untuk teman-teman kita yang masih dalam keadaan sakit, semoga bisa segera pulih. Amin. Nah, bagaimana nih anak-anak? Apakah sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran? Loh, kok suaranya jawabannya agak sedikit ragu ya? Bapak tanya ya sekali lagi, apakah sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran? Nah, gitu dong. Kita ini harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun secara online. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini, kita semua akan membahas tentang suatu materi yang pastinya menarik. Nah, kalian penasaran kan? Jadi, pertemuan kali ini akan membahas tentang teks eksposisi. Kita akan membahas tentang pengertian dari teks eksposisi, tentang ciri-ciri teks eksposisi, dan struktur-struktur dari teks eksposisi. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita langsung ke materinya. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari teks eksposisi. Nah, sebelum Bapak jelaskan, mungkin di sini sudah ada yang pernah mendengar atau mengetahui apa itu teks eksposisi? Belum? Baik, tidak apa-apa. Biar Bapak jelaskan ya. Jadi anak-anak, teks eksposisi ini adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang ditulis secara singkat dan padat. Juga disertai pendapat dari penulisnya. Jadi, teks eksposisi ini berisi penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada para pembaca. Nah, teks eksposisi ini memiliki banyak pendapat pribadi yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain atau pembaca. Tentunya, pendapatnya harus disertai dengan argumentasi atau fakta yang jelas. Nah, mungkin setelah mendengar penjelasan dari Bapak, teman-teman juga mungkin punya punya gambaran tentang apa itu teks eksposisi. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks eksposisi, kita juga perlu mengetahui ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, di sini ada yang tahu apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Tidak ada yang tahu? Baik, tidak apa-apa. Biar Bapak jelaskan ya. Jadi, teks eksposisi ini memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya yaitu teks eksposisi ini memiliki penyampaian informasi yang singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau sesuai ejaan baku. Yang kedua, teks eksposisi ini bersifat faktual atau menyampaikan informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, teks eksposisi ini memiliki isi informasi atau pengetahuan yang mengandung unsur siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu yang keempat atau ciri-ciri yang terakhir ini, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan netral atau tidak memihak. Jadi, mungkin kalian bisa memahami ciri-ciri dari teks eksposisi tersebut. Nah, setelah pengertian eksposisi, lalu ada ciri-ciri teks eksposisi, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang struktur teks eksposisi. Selanjutnya mengenai struktur teks eksposisi. Seperti halnya pengertian dan juga ciri-ciri, kalian juga perlu mengetahui struktur teks eksposisi ini. Nah, teks eksposisi sendiri memiliki 3 struktur yang membangunnya, yaitu yang pertama ada tesis atau pendahuluan, lalu ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Baik, untuk itu kita jabarkan satu persatu ya anak-anak. Masuk pada struktur yang pertama yaitu mengenai tesis atau pendahuluan. Jadi tesis atau pendahuluan ini merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas.
Yang kedua yaitu ada argumentasi atau rangkaian argumen. Nah, di sini teman-teman akan menemukan sejumlah pendapat atau argumen penulis yang sebagai penjelas atas tesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Argumentasi itu dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Nah, argumen yang baik harus dapat didukung dengan pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Masuk kepada struktur yang ketiga atau struktur yang terakhir dari teks eksposisi ini, yaitu penegasan ulang. Nah, pada bagian ini kerap disebut sebagai bagian penutup atau bagian kesimpulan. Nah, tujuannya untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang telah diangkat sebelumnya. Nah, jadi itu dia 3 struktur dari teks eksposisi ini. Nah, itu dia materi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Bagaimana teman-teman? Seru ya? Tadi kita juga membahas tentang pengertian teks eksposisi, membahas ciri-ciri teks eksposisi, dan terakhir tadi kita membahas struktur teks eksposisi. Harapan Bapak setelah kalian diberi pembelajaran tentang teks eksposisi ini, Bapak berharap kalian bisa membuat atau merangkai ya teks eksposisi ini dengan baik dan benar. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajarannya, mungkin di sini ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu gitu. Tidak apa-apa teman-teman, jika kalian masih belum paham atau masih bingung, tidak apa-apa, bisa kalian sampaikan saja gitu ya ke Bapak. Apakah ada yang ingin bertanya atau yang belum paham di sini? Cukup ya. Bapak harap kalian semua dapat menerima pembelajarannya dengan baik, dapat memahaminya juga dengan baik. Oke, sebelum kita menyudahi pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Nah, itu dia teman-teman. Semoga sekali lagi Bapak tegaskan, semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.